Jumpa lagi di Beyond Headline on Location. Sekarang saya berada di lokasi yang sangat indah, yang sangat rindang, dipenuhi dengan pepohonan, dan saya berada di depan asrama Anak Bajang. Inilah kawasan Omah Petruk yang dikelola oleh Romo Sindunata. Lokasi ini mengingatkan keasrian lingkungan, kekayaan alam yang luar biasa. Dan ketika berada di lokasi ini, saya teringat pada sebuah pasal di konstitusi yang menyebutkan, khususnya pasal 33 yang menyebutkan adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Paling tidak ada 3 kata kunci di situ, bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenapa pasal itu kemudian terngiang di kepala saya? Hari-hari ini heboh soal korupsi tambang timah di Bangka yang katanya menciptakan kerugian negara, kerugian lingkungan yang besarnya 271 triliun. Sejumlah pesohor terlibat. Ada orang yang namanya Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Ada orang yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich di PIK, Helena Lim. Mereka-mereka ini kemudian menjadi bulan-bulanan media karena dianggap terlibat dalam korupsi yang super besar, 271 triliun. Itu angka yang luar biasa. Kalau kita lihat APBD dari Bangka Belitung setahun itu 2,8 triliun. Berapa lebih besar kerugian sosial itu? 271 triliun itu uang apa sebetulnya? Kalau kita melihat dan melacak dari berbagai pemberitaan, itu adalah hitung-hitungan dari saksi ahli, penyidik, dosen dari Fakultas Kehutanan Lingkungan Hidup IPB. Kerugian 271 triliun itu terdiri dari berbagai bagian. Ada kerugian lingkungan yang jumlahnya 157 triliun, ada kerugian ekonomi lingkungan yang besarnya 60,28 triliun, dan biaya rehabilitasi lingkungan yang 5,26 triliun, dan kerugian di luar kawasan hutan sebesar 47 triliun. Kerugian sosial, kerugian lingkungan adalah model penuntutan progresif dalam kasus korupsi. Biasanya tuntutan itu didasarkan kepada kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Nah, sekarang ada gerakan untuk melakukan penuntutan secara progresif dengan menghitung semua dampak dari kerugian dari akibat dari korupsi itu. Namun memang itu membutuhkan kesepahaman dari majelis hakim yang menangani kasus korupsi, apakah sepakat dengan kerugian sosial, kerugian pemulihan lingkungan, atau hanya dengan kerugian negara. Apapun penindakan itu harus dilakukan. Strategi follow the money harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung, melacak semua aliran uang itu besarnya berapa. Belum tentu 271 triliun itu yang masuk dalam kantong dari terdakwa, karena itu adalah kerugian sosial. Itulah yang harus dikejar. Tetapi jangan sampai kemudian penindakan hukum ini hanya upaya untuk mengalihkan operator dari operator yang satu ke operator yang lain. Kalau itu yang terjadi, semangat dari pasal 33 konstitusi, bumi, air, dan sesuatu yang berada di kandung di bawahnya untuk kemakmuran rakyat hanya berpindah tangan. Terlepas dari strategi penuntutan dilakukan, yang paling besar pengaruhnya adalah ini adalah pengkhianatan terhadap teks konstitusi. Pasal 33 menyebutkan bumi dan air dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan, untuk kemakmuran dari rakyat. Nah,
Apakah kemudian hanya pihak-pihak swasta yang terlibat dalam korupsi, mega korupsi itu? Tentunya hampir mustahil, pasti akan ada keterlibatan dari pejabat-pejabat di atasnya, otoritas-otoritas di atasnya, sehingga kerugian itu menjadi sangat-sangat besar. Artinya memang menjadi tugas dari Kejaksaan Agung untuk melacak siapapun yang terlibat dalam mega korupsi di Bangka. Tapi yang juga lebih penting adalah bagaimana meyakinkan hakim agar sepaham bahwa kemudian penuntutan secara progresif itu bisa diterima oleh putusan hakim, dan yang lebih penting adalah bagaimana dana yang telah dikorupsi, dana yang telah kemudian digunakan, dan biaya yang untuk pemulihan lingkungan dikembalikan kepada Bangka. Karena angka kemiskinan di Bangka itu begitu masih cukup besar. Seandainya ada dana-dana yang bisa disita dan dikembalikan, itu sebaiknya dipulihkan, digunakan untuk masyarakat Bangka, sehingga angka-angka kemiskinan di Bangka bisa kemudian teratasi dengan strategi penuntutan yang progresif. Itulah inspirasi saya dapat di tengah kawasan Omah Petruk, di atas lingkungan yang asri. Inilah wujud bagaimana lingkungan itu kemudian dipelihara untuk kemudian bisa bermanfaat, tidak justru merusak lingkungan seperti pekerjaan-pekerjaan penambangan-penambangan yang selama ini terjadi.